25, kawan-kawan panitia, kemudian juga pengurus RT 011, pengurus PKK Dasa Wisma, kemudian juga pengurus dan tokoh masyarakat dari RT 01 sampai RT 015. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberi hidayah dan juga limpahan kesehatan. Dan salam semoga tercurah kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan juga para keluarganya. Mempersingkat waktu, marilah acara ini kita pemaparan visi dan misi. Nantinya akan diberikan kesempatan kepada para audiens, para hadirin, kepada para narasumber. Dibatasi setiap narasumber diberikan pertanyaan oleh 3 orang, 1 orang 1 penanya, tidak ada tektok, ya. Ya, sekali lagi bahwa nanti audiens atau calon ketua RW akan memaparkan visi dan misinya. Dari laporan pertanggungjawaban Ketua RW 012 periode 2018-2022 yang telah disampaikan oleh Bapak Andi Mani SD. Sesuai dengan kesepakatan bahwa tidak ada jawab dalam acara LPG ini, seperti juga ketika pemilihan ketua RT tempo hari. Dan acara kita lanjutkan dengan pemaparan visi serta misi dari calon ketua RW 011 periode 2002-2002. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Budaya Salam Kebajikan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas berkah rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, para pengurus RT, pengurus RW, yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Awaludin. Saya saat ini berusia 35 tahun. Saya masih aktif dinas di kepolisian di Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Saya sudah mengabdi selama kurang lebih 15 tahun di institusi Polri. Alhamdulillah, pada tahun 2017 saya pernah diberikan amanah oleh warga RT 14 RW 11 Kelurahan Perkembangan Barat untuk mengemban tugas menjadi ketua RT 14 RW 11 periode 2017-2021. Adapun apabila saya kembali diberikan amanah oleh Bapak Ibu sekalian untuk memimpin wilayah RW 011 Kelurahan Perkembangan Barat, saya memiliki visi, yang mana visi dan misi tersebut sudah bisa dilihat di presentasi berikut ini. Visi saya tidak banyak, Ibu. Yang pertama, saya menawarkan kejujuran. Sebuah kejujuran menurut saya sangatlah penting dalam mengelola dan membangun suatu wilayah. Karena apabila kita tidak jujur dalam mengelola dan membangun wilayah, tidak akan ada hasil yang bisa dicapai. Untuk visi yang kedua, transparansi atau keterbukaan. Dalam memimpin suatu organisasi, wajib kita terbuka dengan data yang valid, bukti yang konkret, kita bisa lampirkan. Kita harus bisa terbuka kepada orang
atau masyarakat yang kita pimpin. Tidak boleh ada satupun yang ditutupi, sehingga kita dapat menutup celah seseorang atau oknum yang ingin berbuat celah, yaitu korupsi. Akuntabel untuk visi yang ketiga adalah akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan baik secara tulisan dalam bentuk laporan yang kredibel maupun secara lisan di hadapan masyarakat banyak. Pertanggungjawaban sangat diperlukan dalam suatu proses demokrasi, baik secara tertulis maupun lisan. Karena itu merupakan bentuk dan cara kita menghormati kepada masyarakat yang telah memberikan amanah kepada kita untuk memimpin wilayah RW 011. Sehingga masyarakat bisa mengontrol kinerja kita dan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana pada tempatnya. Kita lanjut ke misi atau tujuan yang akan saya laksanakan untuk mewujudkan visi yang ingin saya tuju sebagai berikut. 1. Mengelola wilayah dengan jujur, baik itu jujur kepada staf RW, PKK, Karang Taruna, para pengurus RT, dan seluruh masyarakat RW 11 agar tercipta suasana yang harmonis dan tentram sehingga pembangunan wilayah bisa melihat pesan. 2. Transparan dalam pengelolaan sumber keuangan, baik itu terkait pemasukan maupun pengeluaran RW, sehingga siapapun dapat mengetahui dan melihat serta menilai cara kami menggunakan uang tersebut, dari mana kami mendapatkannya dan untuk apa uang tersebut digunakan, yang tentunya tujuannya satu, untuk memakmurkan masyarakat RW 11. Transparan tentang program bantuan sosial, baik itu dari Pemprov, Pemda maupun swasta. Seperti kita ketahui, kita memiliki sumber daya swasta yang sangat luar biasa seperti Ancol, Northland, dan Ruko. Apabila itu kita bisa jalin kerjasama dengan baik, insya Allah dapat memberikan sumbangsi kepada wilayah. 3. Membuat laporan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dengan dokumen-dokumen resmi, Pak. Kalau saya selama 10 tahun bekerja di bidang anggaran, dalam penyusunan rencana kebutuhan itu tugas sehari-hari saya. Makanya dalam membuat dokumen itu kita harus melampirkan bukti-bukti, Pak. Tidak bisa hanya tulisan, bukti-bukti. Makanya saya memasukkan ke dalam visi saya dokumen resmi terkait keuangan, sehingga orang atau lembaga yang nantinya percaya memberikan amanah bantuan itu makin percaya. Jadi apapun kebutuhan kita terkait dengan hajat orang banyak, bisa banyak yang membantu dengan sukarela, Pak. Karena dengan percaya itu kita bisa lancar dalam membangun wilayah. 4. Kami dalam mengelola wilayah akan berjanji tidak menggunakan sistem tertutup atau sistem benalu. Lanjut. Sistem benalu yang menurut pemahaman saya adalah suatu sistem yang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat untuk kepentingan diri sendiri dengan mengatasnamakan masyarakat luas, namun tidak memperdulikan nasib masyarakat itu sendiri. Adapun ciri-ciri sistem benalu: 1. Dalam pengelolaan sistem keuangan yang tidak transparan, menghindari atau tidak membuat laporan tertulis, tidak dapat melampirkan bukti-bukti konkret terkait keuangan, markup atau melebih-lebihkan anggaran. Kedua, menyembunyikan informasi-informasi penting yang dapat mencerahkan pengetahuan masyarakat, apalagi apabila informasi tersebut mengandung keuntungan finansial, keuangan.
Tiga, mengutamakan kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan masyarakat guna mendapatkan keuntungan pribadi. Empat, memelintir peraturan atau undang-undang apabila dirasa berlawanan dengan kepentingan pribadi. Dan sebaliknya, menggunakan peraturan atau undang-undang dengan menghalalkan segala cara apabila dirasa sejalan dan mendukung kepentingan pribadi. Lima, tidak mendukung program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat mengeluarkan biaya yang banyak. Jika ciri-ciri sistem benalu itu Bapak sekalian temukan dalam pengurusan kami, apabila nanti saya terpilih, saya siap mundur. Cukup satu orang bawa buktinya bahwa kami menggunakan sistem benalu, malam itu juga saya mundur. Demikian visi dan misi yang Iya, kita tadi pemaparan visi serta misi dari calon kita. Calon Ketua RW nomor urut 2 Bapak Muhammad Awaludin dari RT 014 RW 11. Tentunya setelah tadi kita menyaksikan dan juga mendengarkan visi serta misi dari calon nomor urut 2, selanjutnya kami panggilkan calon nomor urut 1 Bapak Haji Andi Mainar Paling SD dari RT 11 RW 11 Kelurahan Patuangan Barat. Kami mendengarkan. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya akan memaparkan. Sebenarnya visi misi itu ada di slide video. Karena visi misi itu adalah bentukan program atau bentuk. Visi misi itu lebih kepada alasan. Visi adalah untuk merupakan cara pandang dan bagaimana kita menghasilkan pemikiran kita untuk sebuah tujuan atau misi. Itu adalah visi dan misi. Maka ini saya persembahkan visi misi dan juga sekaligus untuk konsep program ini. Oke, next. Bapak dan Ibu, pada saat ini kita akan saya paparkan 3 agenda. Yang pertama adalah visi-visi, kemudian konsep organisasi dan juga program kerja. Next. Visi dan misi. Visi saya adalah membangun lingkungan melalui pendekatan sosial yang berkeadilan bagi warga RW 11. Jadi penjabaran daripada visi nanti akan ada di video slide saya. Kemudian misi saya adalah menjalankan amanah warga dengan tata kelola yang transparan serta meningkatkan kolaborasi warga untuk berperan aktif dalam menciptakan sumber daya manusia dan kader-kader pemimpin. Artinya, misi saya adalah untuk mengantarkan para generasi muda menjadi kader-kader pemimpin. Di dalam sebuah pembangunan bukan hanya benda matinya saja, karena benda mati atau infrastruktur itu lebih domainnya pada pemerintah. Oke, next. Yang kemudian yang kedua adalah konsep organisasi rukun warga. Lanjut. Konsep organisasi yang saya jalankan sejak periode yang lalu, yang pertama adalah integritas. Yang pertama adalah ketika kita mau bersosial, integritas itu komitmen kita terhadap lingkungan itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan. Kenapa kepemimpinan? Karena pemimpin adalah nakoda untuk menentukan arah dan tujuan daripada kelompok atau komunitasnya untuk mencapai sama-sama tujuan. Maka kepemimpinan itu adalah hal yang sangat penting. Yang ketiga adalah struktural. Ya, struktural ini tadi supaya ada pemerataan semua. Ya. Maka saya akomodir dari RT 1 sampai dengan RT 15. Dan yang ketiga, yang keempat adalah perencanaan kerja. Kita selalu sebut perencanaan kerja. Kerja di bidang operasional maupun di bidang undang. Kita selalu merencanakan dan juga kita harus selalu nantikan namanya adalah itu namanya evaluasi. Kemudian bagaimana kita mampu merencanakan sebuah pekerjaan kalau kita tidak mampu mendelegasikan kewenangan kepada orang lain. Maka pendelegasian kewenangan adalah hal yang paling penting dalam konsep sebuah organisasi supaya kita percaya sama setiap orang berada dalam struktur. Saya nggak bakal turun ya.
Artinya, ketika mau ada kegiatan kita briefing dulu, kita tentukan PIC-nya, kemudian PIC itu jalan sesuai dengan itu arah dan hasil daripada musyawarah pengurus RW. Itu namanya pendelegasian RW. Saya percaya. Ketika saya ada di situ, tertutup struktural saya. Saya tidak pernah memberikan panggung kepada mereka. Tapi ketika saya tidak ada, mereka punya kebanggaan bahwa saya pemegang amanah daripada Pak RW. Itulah pendelegasi. Itulah yang saya maksud pendelegasian RW. Kemudian yang keenam adalah kerjasama dalam dan luar. Baik di dalam kepengurusan RW bersama pengurusan RT maupun kader-kader yang berkoordinasi dengan kita. Itu ada. Dan sama juga ketika kita dengan instrumen RW dengan pihak lurah. Itu namanya pendelegasian RW, ya. Dan itu kerjasama di dalam dan luar. Kemudian bagaimana kita untuk bisa melaksanakan kerjasama terus harus ada koordinasi, Pak. Harus ada komunikasi dan koordinasi yang seimbang, selaras, setujuan. Maka perlu adanya komunikasi dan koordinasi. Kemudian yang ke-8 adalah evaluasi. Setiap kinerja kita, setiap kegiatan kita pasti selalu kita adakan evaluasi. Ini yang namanya konsep organisasi, Pak. Ya. Berdasarkan pemahaman dalam lapangan saya. Kemudian yang ketiga dari agenda tersebut selain visi-visi konsep organisasi dan keluarga adalah program kerja. Kita punya program kerja yang prioritas. Kemudian kedua adalah sosial. Yang ketiga pengembangan potensi. Nah maka nanti tiga-tiganya ini sama-sama mempunyai tujuan dan sama-sama mempunyai fungsi dan arah daripada pembangunan di RW 19. Program kerja yang pertama adalah prioritas. Next. Program kerja prioritas. Yang pertama adalah infrastruktur. Mengoptimalisasi target pembangunan dan perencanaan yang terukur melalui musyawarah dalam penyerapan APBD 2023 sampai 2026. Dengan skala prioritas pembangunan, drainase dan pemeliharaan jalan lingkungan, dan itu sudah kita lakukan. Kita mengawal musyawarah. Artinya, domain infrastruktur adalah domainnya pemerintah, bukan domain daripada RW ataupun RT. Karena semuanya sudah diatur berdasarkan APBD kita yang 87 triliun. Ya, jadi kita bangga menjadi warga DKI karena kita diberikan kesempatan untuk merencanakan pembangunan di wilayah oleh Pemprov DKI. Dan itu adalah infrastruktur. Kemudian yang kedua yang menjadi tupoksi kita adalah mengoptimalisasi lahan hidup di wilayah menjadi makmur produktif, hijau, bersih dan bermanfaat dengan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan potensi wilayah. Bapak dan Ibu mungkin banyak area. Saya sudah konsep yang namanya Jakarta bersih dan hijau. Dan itu juga menjadi program DKI. Bagaimana lahan hidup seperti di daerah itu dimanfaatkan menjadi ketahanan pangan. Ya. Jadi bagaimana lahan hidup yang ada di lingkungan bisa kita manfaatkan dan kita bisa potensikan dengan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Itu di bidang infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah next. Kemudian pelayanan adalah administrasi. Ya pelayanan adalah tupoksi daripada kepengurusan RW. Maka pelayanan itu adalah salah satu background bagaimana kita bisa menggunakan administrasi pemerintahan itu mengantar kepada administrasi pemerintahan dimulai dari RT dan RW. Maka meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan kemudian dua melaksanakan tugas dan fungsi administrasi sesuai perundang-undangan secara sistematis. Dan ketiga melakukan pendampingan, supervisi dan solusi kepada para pengurus RT dan kader-kader. Bapak dan Ibu, kita selalu mengadvokasi dan juga mendampingi serta mensupervisi para pengurus RT. Ya, ketika mereka datang ke sini, mereka minta arahan, saya kasih supervisi. Dan bagaimana untuk menentukan kebijakan yang komplis. Artinya kebijakan kita adalah berorientasi pada masyarakat. Dan kemudian meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan yang maksudnya adalah apapun kegiatan-kegiatan, baik kegiatan yang tidak kita bisa hindari karena pandemi ini, kita lakukan semua. Artinya kita melakukan diminta atau tidak diminta itu harus ditingkatkan. Oke, itu adalah program kerja dengan skala prioritas. Kemudian yang kedua, program sosial. Program sosial adalah program yang membangun kepedulian masyarakat dalam meningkatkan rasa sosial dan gotong royongan.
Ini adalah bagian daripada obsesi dan tujuan mulia kita yang sampai saat ini belum bisa kita laksanakan karena pandemi. Next, program membangun kepedulian masyarakat dalam meningkatkan rasa sosial dan gotong royong itu adalah aktualisasi program sosialnya adalah yang pertama santunan yatim dan duafa, santunan duka kematian dan kafan, pembinaan program sosial lingkungan, bimbingan belajar gratis, beasiswa prestasi warga prasejarah, dan ambulan gratis jangka panjang. Ini adalah satu program yang belum kita launching dan belum berkesempatan karena pandemi. Artinya anggaran ini dari warga untuk warga dan dikelola oleh warga. Pengurus RW, pengurus RT hanya mensupervisi dan mengawal, tapi warga yang akan melaksanakan program ini. Namanya Gamis Gerakan Amal Infak dan Sodako RW 11. Gamis 11. Ya. Kemudian Kemudian program pengembangan potensi ini yang menjadi prioritas. Salah satu tujuan saya menjadi ketua RW adalah bagaimana mengembangkan potensi-potensi wilayah menjadi potensi unggulan. Yaitu tujuannya adalah meningkatkan pembinaan pada para pengurus, kader lingkungan, dan generasi muda melalui program lingkungan dan kepemimpinan secara rutin. Dan metode pelaksanaannya, ya tentu tadi kalau awal bilang kita harus merangkul semua elemen stakeholder sama. Ya, artinya ada sponsorship, kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta atau NGO, non-government organization, dan itu adalah LSM ya, LSM pemerintah, itu biasanya memberikan. Ya. Tapi saya pada saat ini pandemi hampir semua NGO maupun dinas-dinas terkait itu menutup karena semua anggarannya ke COVID. Insya Allah ke depan COVID sudah selesai dan kita bisa melaksanakan metode pelaksanaan. Kemudian ada program pemerintah. Saya beberapa kali bawa ya, pengurus RW di sini dan juga pengurus RW Pademangan serta DKI di dalam pengembangan potensi-potensi yang dilaksanakan oleh kesatuan bangsa. Dinas Kesbangpol. Ya. Saya sering bawa ke sana karena di sana juga ada Kemenparekraf yang mengatur bahwa pembinaan-pembinaan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat itu dan kita mendapat kuota. Kemudian adalah pelatihan dasar kepemimpinan. Itu bertahapan. Bagaimana kita mendapatkan kader-kader yang baik? LDK-nya harus bertahap. Ada LDK yang pertama adalah LDK pertama, kemudian dan utama. Itu biasa dulu kalau saya di zaman mahasiswa di HMT dan apa namanya gerakan-gerakan mahasiswa pasti LDK 1, 2, dan 3. Ya, ini sudah kita lakukan yang pertama. Ya, itu LDK kita sudah kita lakukan untuk para karang taruna. Ya. Kemudian pelatihan keterampilan ini terus akan kita kerjasamakan. Ada kemarin kita melakukan keterampilan bagaimana kita membuat sampah yang bagus menjadi eco engine. Eco engine itu adalah salah satu zat yang bisa membersihkan lingkungan dan juga bisa mengharumkan ruangan. Itu dari limbah yang kita buat kita kelola menjadi sebuah eco engine. Nah, keterampilan itu insya Allah terus menjadi pertahanan. Kemudian kita tetap akan mengadakan Grand Prix Expert selanjutnya. Grand Prix Expert lanjutan ini adalah cermat-cermat di tingkat SD. Ya, itu sudah kita lakukan. Ya kebetulan juaranya kategori bukan anak Ibu Lara ya. Kita tangan dulu buat anak Ibu Lara. Juara. Itu tetap akan kita lanjutkan. Ya, selama kerumunan dan hal-hal yang itu membuat itu sebuah suasana menjadi ramai bisa diizinkan oleh pemerintah, kita akan lanjutkan. Kemudian Liga Emas selanjutnya, ini Liga Emas ini kompetisi full 1 tahun yang terhenti gara-gara pandemi, yaitu adalah kompetisi futsal kelompok umur usia 15 tahun. Ya, itu sudah kita harapkan bekerjasama dengan SMA 40 dan SMA 40 memberikan izin kita selama 1 tahun. Dari Liga Emas terhenti karena COVID. Kemudian gathering pengurus. Ya, gathering pengurus ini adalah bagian daripada koordinasi dan silaturahmi. Gathering ini pernah kita lakukan 150 orang kita bawa di tahun 2019 kita bawa semua 150 seluruh pengurus RT dan pengurus RW serta kader-kader ya. Waktu itu masih pegangan dari sebelum ada. Ya, 150 orang. Dan itu insya Allah bisa juga kita lanjutkan dan merupakan bagian agenda kita.
Dan kemudian insya Allah kita akan mengadakan Jambore 11. Jambore 11 kemarin kita laksanakan, ya, dengan peserta sekitar ada 40, yaitu Jambore, tapi kita rubah konsepnya menjadi LDK alam. Dan itu alhamdulillah kita disupport oleh Garnisun, karena timur kita adalah Garnisun, disupport sama mereka, dan jadi hari itu adalah Jambore pelatihan. Jadi ini adalah sebuah program untuk pengembangan kompetensi, pengembangan potensi, karena saya berharap bahwa pembangunan yang utama di dalam kepengurusan RW adalah satu, melayani masyarakat, dua, mengembangkan potensi yang ada. Potensi yang ada harus kita kembangkan menjadi pemimpin yang berkarakter di RW sana. Itu tujuan saya. Kemudian next. Halo. Kemudian tema yang saya raju di sini adalah kita adalah 11 dan 11 adalah keluarga. Terima kasih. Next. Ini saya mohon dukungan semuanya, Andi Bali 3 periode.